Satu lagi yang ingin saya sampaikan, mungkin kalian belum tahu ya. Edis itu ada sistem bagi hasil dengan orang yang memfasilitasi dan mensupport selama ini. Itu ada bagi hasil loh. Oh, Ya, enggak, bukan Sofiatul, tapi dari gereja karismatik itu. Mm-mm. Nah, ya. Pokoknya salah satu yang teraliviasi dengan gereja Gilbert, oh, GBI ya, begitu ternyata ya. bagi hasil itu. Hmm, dengar Ada ya Karina. perjanjian-perjanjian, ada klausal yang harus dipatuhi oleh Edis itu. Amsal, kamu jangan Ya, ngarang-ngarang ya. Nggak ada enggak Kristen seperti ngarang, itu. enggak Hukum ngarang. kasih tidak ada seperti itu. Saya hanya Ya, menyampaikan kebenaran. nggak ada kebenaran begitu. Tidak ada. Di Kristen nggak ada Lah, begitu masing-masing. Loh, hmm, Kalau mana kami Kristen nggak mungkin eh, saling bertengkar kalau nggak benar. Ya. loh, Oh. Anda nggak pernah dengar bahwa pendeta ada yang cabul, selingkuh dengan jemaatnya? aduh, Kamu Enggak, bicara katanya kan nggak mungkin Kristen. Iya, memang saya bicara oknum. Ya Jadi udah kalau nggak gosip jangan lo jangan di gini sini, loh. jangan Ja, gosip. Gini dengar, jangan Curhat. menjustifikasi bahwa setiap orang Kristen adalah baik. Ya, ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68 69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rahasianya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Dari mulut Polikarpus sendiri terucap bahwa mereka itu didonasi oleh sebuah organisasi untuk menghujat Islam. Sofiatul sendiri beberapa kali sudah mengatakan bahwa dirinya didukung oleh gereja. Kegiatan yang mereka lakukan diawasi oleh pendeta-pendeta mereka. Artinya apa? Gereja ikut terlibat di dalam kegiatan menghujat agama Islam ini. Bahkan nama salah satu pendeta, yaitu pendeta Timotius Hardono, ikut diseret oleh Sofiatul ya, bahwa pendeta Timotius Hardono adalah pendeta yang membackingi, yang mendukung kegiatan dari Sofiatul. Bagi orang Kristen, kegiatan yang dilakukan Sofiatul, Edis dan kawan-kawannya adalah pembelaan iman. Tapi di mata hukum Indonesia, yang mereka lakukan adalah penistaan agama. Yang mereka lakukan adalah penodaan, penghinaan, serta upaya memecah belah kerukunan umat beragama. Jadi ini satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Bahkan yang cukup menarik, dalam beberapa kali diskusi dengan teman-teman kita Kristen, mereka sampai detik ini pun merasa bahwa yang dilakukan Edis adalah kebenaran. Kalau yang dilakukan Edis kebenaran, kenapa Edis lari ke luar negeri? Ini kan yang jadi tanda tanya. Kalau Anda merasa Edis benar, kenapa dia kabur?
Oh, karena hukum Indonesia tidak adil dan sebagainya. Halo, apakah kalian tidak percaya bahwa Yesus bisa menolong hamba-hambanya? Apa kalian tidak percaya bahwa kebenaran akan selalu menang? Artinya kalian sadar bahwa yang dilakukan Edis itu salah kok. Itulah kalian nggak pede. Saya saja dikriminalisasi, bayangkan teman-teman. Ya, bukan salah lagi, tapi dikriminalisasi. Oke, difitnah. Goyang nggak saya? Nggak teman-teman, saya hadapi. Kenapa? Karena saya yakin pertolongan Allah nyata dan akan mengungkap kebenaran itu. Jadi nggak ada rasa takut. Beda dengan Polycarpus. Mereka sendiri sebenarnya dari lubuk hatinya yang paling dalam sadar ya bahwa yang mereka lakukan ini sesuatu yang salah. Walaupun kadang-kadang di hadapan umat Muslim ya mereka terpaksa membela sesama mereka. Tetapi kalau di room Kristen, mereka itu pasti akan bilang, oh Edis sesat, Edis nggak benar, Sofiatul sesat, Sofiatul nggak benar. Dan terbukti sekarang. Lebih dari setengah apologet-apologet Kristen, pendeta-pendeta mengakui bahwa ajaran Edis Sofiatul salah. Bahwa yang mereka lakukan itu tidak mungkin membawa orang menjadi Kristen. Itu nggak mungkin membuat orang murtad. Nggak ada orang murtad setelah agamanya dihujat-hujat, teman-teman. Ya. Nggak ada itu, teman-teman. Ya. Setelah kamu maki-maki, kamu hujat-hujat agamanya, terus kamu bilang, oke, ikut agama saya. Nggak mungkin. Pasti perlawanan yang akan kamu dapatkan. Orang akan bangun tembok. Orang pasti akan menolak. Karena sekali lagi, ya, walaupun mungkin dia salah, tapi cara penyampaianmu nggak benar, nggak mungkin orang mau ikut kamu. Nggak mungkin, teman-teman. Ya. Di situ ada harga diri yang bermain. Terus yang kedua, ya, orang akan lihat bahwa ajaranmu juga nggak benar, karena cara kamu menyampaikan itu kasar. Dan kita bisa lihat, ajaran Kristen yang dulu dibawa oleh misionaris dengan cara kasih sembako, dengan cara lemah lembut, kasih hadiah, ya, indomisasi dan sebagainya, sekarang berubah. Orang Islam memandang Kristen sebagai agama yang suka menghina keyakinan orang lain. Terbukti. Ya, terbukti teman-teman. Terjadi perubahan makna tersebut. Orang Islam sekarang melihat bahwa oh, Kristen ini suka menghina ya. Lihat itu di medsos. Bahkan sekarang teman-teman, saya kalau ketemu dengan teman saya yang penginjil, teman saya yang masih Kristen sangat radikal, saya bilang, kamu sudah nonton belum? Ya, Paul Jang dan sebagainya. Dulu waktu zaman Paul Jang mereka tertunduk malu. Mereka bilang nggak nyangka kok bisa ya ada orang seperti ini pendeta. Apalagi dengan adanya Edis sekarang. Makin malu teman-teman, makin malu. Saya barusan dapat WA ya 2 hari yang lalu dari salah satu mualaf ya. Mereka lagi perjalanan ke Kota Malang ya, dari Jawa Tengah ke Kota Malang. Di mobil dia satu-satunya yang mualaf, sisa keluarganya itu kan Kristen semua ya. Mereka membahas Edis teman-teman, membahas Edis. Terus dia nanya pendapat saya kirimkan video Robert Lele ya, Robert Lele yang menghina Edis, menyerang Edis. Terus kemarin waktu kita ke rumahnya Edis punya mertua gitu kan. Nah, di situ dia jelaskan kepada keluarganya bahwa Edis ini orang nggak benar dan sebagainya, dan mereka shock. Ya, mereka shock gitu. Ternyata Edis ini bejat ya. Karena yang ngomong ini Robert Lele, yang ngomong ini Mikana dan sebagainya, akhirnya mereka terima bahwa Edis ini nggak benar. Bahwa ajaran Edis nggak benar. Kita sampaikan dan kita tunjukkan ya. Dan mereka Katolik teman-teman. Karena mereka Katolik, kita putarkan, saya kirimkan ya. Saya kirimkan video yang Edis menghujat Katolik. Sekarang gampang teman-teman. Saya tuh paling senang kalau diskusi sama orang karena saya pakai data. Coba kalian lihat, setiap yang diskusi sama saya selalu ujungnya kejang-kejang. Ujungnya kejang-kejang ya. Kalian bisa lihat. Ini ada satu video yang bagus teman-teman. Cuman sayangnya karena saya ngerekamnya pakai HP yang saya pakai untuk ngomong, suara saya nggak masuk. Karena yang masuk itu kan suara di sistem doang. Nah, ini kelemahan kalau kita nggak punya perangkat yang memadai ya. Jadinya diskusi kita kurang maksimal karena ya sekali lagi suara kita nggak masuk. Dan kalian akan nonton bagaimana Bu Karyana kejang-kejang saat saya mengungkap banyak hal ya. Sekali lagi Bu Karyana kejang karena tidak terima rahasia mereka terbongkar. Nah, ini menarik. Apalagi yang sampaikan ini adalah pihak Kristen sendiri, seorang pria Kristen yang bernama Amsal Ginting ya. Dari namanya saja sudah Kristen sekali. Dan memang orang Karo seperti itu ya, orang Karo seperti itu. Namanya itu tergantung dari ibunya gitu. Ibunya lagi lihat pohon, namanya jadi pohon ginting kan gitu. Lihat apa ya jadi apa. Ini Amsal, lagi baca Amsal mungkin ibunya. Oke. Dan dia sendiri mengakui bahwa
Para penghujat ini didukung oleh gereja dan salah satunya adalah Gilbert Lumondong. Gilbert Lumondong mendukung hujatan yang dilakukan oleh Edis CS. Ini sekaligus menjawab ya, kalau Gilbert ini memang sekali lagi teman-teman punya kebencian dan dendam kepada Islam, apalagi setelah 2 tahun lalu dipermalukan. Ya, kurang lebih 2,5 tahun lalu kan Gilbert itu dipermalukan semalu-malunya. Saat dia sungkem, cium tangan, dan harus mengakui bahwa dia salah, dia silap gitu kan. Dan itu adalah pukulan yang sangat telak untuk dia yang sebelumnya menjelek-jelekkan Islam di gereja. Artinya memang ini orang punya kebencian kepada Islam. Apalagi dia adalah salah satu donatur dari Kosman dan juga Saifuddin Ibrahim. Jangan lupa ya, Kosman dan Saifuddin Ibrahim itu didukung oleh Gilbert Lumondong. Didukung oleh dia, muridnya dia. Artinya apa? Ya inilah wajah asli mereka teman-teman. Kalau di depan kita pura-pura baik, tapi di belakang menikam. Ini yang sampaikan langsung dari pihak Kristen sendiri, yang saya rasa perlu kalian dengarkan ya. Adalah para pengangguran obsesi. Ini fakta loh. Orang-orang yang tidak bekerja dan orang-orang pendidikan rendah. Jadi mereka menggunakan sarana untuk debat-debat kusir seperti ini sebagai media untuk mereka mencari uang, mencari cuan. Begitu. Ya enggak lah. Tapi itu Enggak fakta lah. loh. Tapi iya loh, bener yang dia bilang. Contoh kayak Edis ya, miskin berantakan hidupnya. Iya. Kita udah lihat lah rumah mertuanya gimana, jebret menghujat Islam, rumahnya kencang di ini kan. Iya, betul. Terus RK Iya. RK dulu kan petani sayur dia bun, petani sayur. Oh, Terus iya tapi masuk koran, masuk koran. Dia Nah, terus kan coba deh lihat kalian di VT istrinya tuh yang lagi muterin ini RK biasanya live-nya di sini, terus dia ke ruang tamu. Itu hasil ini anjir, hasil apa? Hasil donasi itu. Buset, ini bagus. Sampai lagi ya, ini yang udah diciduk di Aceh itu. Pendi Aceh. Bukan, muridnya Dedi itu miskin nih kawan, Dedi miskin. Terus dia masuk, terus murtad, terus apa, itulah kerja-kerja jelek-jelekin Islam. iPhone 2, bikin gereja, punya rumah, laptop iMac, buset dah. Berarti bagi mereka yang menjelek-jelekkan Islam itu disupport ya. Disupport oleh mereka-mereka. Betul itu. Saya sepaham itu. Saya tahu benar karena saya adalah orang Kristen. Saya tahu benar bahwa ada orang-orang dari gereja-gereja yang mensupport, bahkan memfasilitasi orang-orang yang dilihatnya sebagai apologet yang sukses. Bahkan mereka berusaha untuk mengamankan orang-orang ini sampai ke luar negeri. Itu dari gereja tertentu itu ada, ya. Dengar itu ya Oten, saudara Oten di bawah dengar tuh. Kalau di Seperti itu Islam itu nggak ada. difasilitasi oleh gereja tertentu itu. Bang, kalau di kita di apologet Islam ini, kita itu saling menasehati. Jangan begitu, nggak Iya. boleh begitu. Karyana itu fakta loh, Karyana. Buktinya gini ya, aku pernah dengar ya, aku nyimak di bawah si Obit. Obit tahu kan yang agak gendut itu, terus kacamata. Apa dia bilang ya? Aku nyimak di bawah. Aku udah mengumpulkan duit ini. Aku mau keluar supaya kita itu kalau di luar bisa menyerang Islam. Jadi aku sudah ruko ini mau aku jual, bla bla segala macam. Aku mau ke Amerika, dia mau ke Shopee Katul. Katanya biar di sana, terus teman ngobrolnya tuh, iya, bagus itu. Jadi mereka memang itu kalau keluar itu, karena kenapa? Kalau di luar kan sulit dideteksi ya keberadaannya ya. Jadi memang mereka benar itu, karena kita itu bukan kayak ajaran Paulus suka bohong ya. Jadi dia keluar negeri itu baru di luar baru menghujat. Difasilitasi dia, dibiayai. Betul, memang. Itu. Kalau tanpa difasilitasi, Edis tuh mana ngerti nyampe ke Amerika. Betul bang. Itu aja logikanya.
betul, betul. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, mungkin kalian belum tahu ya, di situ ada sistem bagi hasil dengan orang yang memfasilitasi dan mensupport selama ini. Itu ada bagi hasil loh. Oh, Ya, enggak, bukan Sofiatul, tapi dari gereja karismatik itu. Mm-mm. Nah, ya. Pokoknya salah satu yang teraliviasi dengan gereja Gilbert, oh, GBI ya, ternyata ya. bagi hasil itu. Dengar Ada ya kalian. perjanjian-perjanjian, ada klausal yang harus dipatuhi oleh Edis itu. Amsal, kamu jangan ngarang-ngarang ya. Nggak ada Kristen Nggak seperti ngarang. itu. Nggak Hukum ngarang. kasih tidak ada seperti itu. Saya hanya Ya. menyampaikan kebenaran. Nggak ada kebenaran begitu. Tidak ada. Di Kristen nggak ada begitu masing-masing. Loh, Kalau kami Kristen nggak mungkin saling bertengkar kalau nggak benar. Ya. loh. Oh. Anda nggak pernah dengar bahwa pendeta ada yang cabul, selingkuh dengan jemaatnya? Aduh, Kamu Enggak, bicara oknum. Katanya kan nggak mungkin Kristen. Iya, memang saya bicara oknum. Ya udah kalau ngomong gosip lo jangan di gini sini, loh. jangan gosip. Gini, dengar, jangan menjustifikasi bahwa setiap orang Kristen adalah baik. Belum tentu. Jangan cuma di sini. Bahkan Lo saya pun, ngegosipin orang nggak saya boleh pun tidak dosa. pernah menjustifikasi bahwa setiap orang Islam Kau adalah baik. Kristen nggak Amsal? Saya Kristen. Kristen kok kau jadi pengkhianat? Saya tidak pengkhianat. Saya hanya menyampaikan Buka kebenaran maskermu. sesuai dengan fakta dan kebenaran firman Tuhan. Mau napasmu aja udah sesak itu ngomong bohong lo. Saya memang sedang parau. Paro apa hubungannya lo di situ kok nggak ada hubungannya napasmu nggak ke saya? Kan bertanya kenapa suara saya begini. Anda nggak pernah mendengar ada orang bersuara sedang parau? Udah kau jangan ngarang kau. Betul, betul. Saya nggak setuju itu. Saya Yang salah ya marah salah. itu. Saya nggak Yang suka menginjak itu. Quran ya salah. Gitu loh, bro apa sih? Bro Cina. Saya orang Kristen, tetapi saya Anjir, rasis parah ini satu. Orang Kristen satu nih rasis nih parah. apabila kalian melaporkan Sofiatul itu. Gak tahu aku namanya, Bang Kores. Lu siapa sih namanya? Jeffrens ini. Namanya Xianli namanya. Enggak, namanya siapa ya? Namanya Xianli. Ini Jeffren. Iya, Xianli namanya. Mana? Kang Madu, si tukang jual madu. Udahlah, nggak usah gosip-gosip lah ya. Udah kerjakan aja kerjamu. Penginjilan aja, penginjilan. Tanya aja Amsalnya, Bu Karyana. Amsal kenapa sakit hati sama saudara-saudara Kristen di TikTok tuh? Apa yang membuat lu sakit hati gitu loh, sampai bongkar-bongkar begini? Saya hanya miris, ya bukan sakit hati, tetapi saya ingin menegur mereka, menasihati mereka. Marilah kita menjadi pengikut Kristus. Emang yang kamu sejati. nabi? Kalau pengikut Kristus yang sejati, kalau merasa murid Yesus, tentu tidak akan seperti ini. Mengatakan agama lain sesat, bahkan membidatkan saudara seiman, itu nggak baik loh. Apalagi sampai kayak Sofiatul nginjak-nginjak Al-Quran. Saya mendukung kalian apabila kalian melaporkan Sofiatul. Amsal, Ya, kalau bagaimana? kamu mau menasihati apologet, masuk ke rumnya bom rumah Agatha. sudah. Jangan di sini. Sudah. Sudah nggak pernah kulihat aku di mana-mana. Aku Saya di scroll nggak ada depan. pernah. Saya diblokir dari room mereka karena mereka nggak suka dengan dinasihati. Ah ngomong aja sesak napas, gue nggak percaya gue sama lo. Loh, ya lah.
Saya hanya menyampaikan begitu ya teman-teman ya. Kalau kau memang Lu kok murid nangis lu? Yesus, merasa pengikut Kristus, jangan menghina agama orang lain, jangan membidatkan saudara seiman. Ya, lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sebelum Tuhan Yesus Ariana naik, itu suka membidatkan sesamanya. betul. Ariana itu Nggak ada aku bilang bidat. Mana pernah aku bilang, nggak ada aku bilang bidat. Anak bilang TK, imannya masih ini, itu aja. Kau bilang lah botol lah si siapa tadi itu ya sesama Oten. Botol memang kau. Iya. Itu Dia bilang sesama nama Yesus itu nama Bapa. Nama Yesus nama Bapa coba. Nggak botol itu. gimana? Si Gimana tuh? Billy. Boleh bilangin botol sesama lah. mereka botol, bisa. Bisa lah. Makanya Amsal ini kamu nggak cocok menasihati yang kamu juga orang buta menuntun orang buta. Enggak. Nggak bisa. Saya Ngomongnya aja lo menyampaikan nggak jelas. sesuai. Setengah-setengah. Namanya sedang paro ya harap malum. Kan pasti Nggak ada sembuh. hubungannya lo di rumah kok. Nggak ada Gitu. hubungannya ke sini. Jul, kok Ini masih di rumah jangan- Jul? Jam jangan berapa dikira. ini Jul? Aku Berangkat jangan tuh. ya. Jul, berangkat. Astagfirullah, nyampe jam berapa lu, Ege? Halo ARQ, selamat sore. ARQ Muslim atau Kristen? Waduh, tidak connect. Nah, kalau Amsal Tritunggal atau gimana Amsal? Saya jujur sampai sekarang saya nggak tahu aliran saya apa. Yang jelas saya bergereja di Nah, gereja Batak abu-abu dia kan? Dengar dulu, Abu-abu saya belum dia. selesai bicara. Nah, ya ada dialog sama Karyana. Karena bagi saya denom itu nggak penting. Yang penting itu menjadi pelaku firman. Begitu. Apa yang sudah kau lakukan, Amsal? Saya puji Tuhan, meskipun saya seperti ini sudah banyak saya membawa jiwa-jiwa baru ya. Karyana tuh, kalahin tuh. Mana jiwa baru yang kau beri, yang kau udah apa? Mana? Ya saya di real bukan di TikTok. Di real. Iya. Mana coba tunjukkan spill dulu. Siapa Ya, yang sudah gimana? kau Masa saya harus berangkat saya nih ke rumahnya Nih ya, lalu saya dengarkan tunjukin aku, mereka Amsal. satu persatu kan? dengarkan aku. Ya. Aku bukan peramal. Aku pastikan 1000% kamu bohong. Dengan caramu membocorkan di sini, orang Kristen itu mensupport orang-orang menghujat. Itu udah kesalahanmu itu. Ya, tidak ada pernah Kristen bukan, Nah. bukan. Sip. Jangan ini. Betul. Sudah terbukti Ya. kan keceplosan dia kan? Bukan. Keceplosan. Tunggu. Teman-teman bisa nilai keceplosan dia memang seperti itu Nggak, faktanya kok. kan aku bilang kamu menggosip. Kamu sudah keceplosan. Kalau aku bilang kau bocor halus, apa itu benar? Lah. Bocor halus kau keliling. Nah, tapi saya sudah membocorkan. Udah, apa-apa. aku ralat bukan membocorkan, menggosip. Nah, nggak bisa. Nggak ada. Ya, emang Demi gitu Tuhan, aku nggak ada. Apa yang mau Lah, tadi dibocorkan? ngomong, kami mendengar. Diamlah mulut kau. Amsal, kau sesak napas kau. Nggak ada kuasamu mengatakan itu. Ku pastikan kau nggak ada dari bahasamu. Kau aja ngomong sesak napas. Silakan. Iya, Gimana jujur? Kalau jujur ayo on cam sama-sama on cam yuk. bentar lagi tuh. Sip, setuju. Gini loh, G-Friends. Kayak nggak tahu aja kenal Karyana nggak? Nggak pernah aku tahu itu orang-orang menghujat itu dibiayai. Ih. Saya tahu, nggak dilihat mata, dilihat hati, dilihat pikiran, paham. Tak ada. Biasanya orang yang menuduh-nuduh itu dia nggak seperti itu, ya. Orang yang menuduh. Apa ini bongkar? Siapa membayar siapa? Coba jelaskan.
Oke, oke, oke. Oh, oke, oke, oke. Bisa saya sambung sedikit. Minta maaf, minta izin bicara. Begini. Saya tertarik. Ini kan persoalan menghujat tadi. Itu yang curhatan dari Abang Amsal ini tadi. Itu kan bagi saya itu sebuah curhatan ya tentang gereja membiayai para penghujat gitu ya. Bukan para apologet ya, penghujat. Maksud di sini gereja yang mana? Itu harus diperjelaskan, Om. Jangan sampai ini menjadi bumerang. Iya, fitnah. Begitu, Om Amsal. Lembaga gereja mana? Ataukah gereja ini gereja perorangan kah? Atau gereja secara kelembagaan? Gitu. Oke, Sebutkan. Tolong di sini. Kita di sini tidak boleh berandai-andai. Harus Itu udah ditegaskan. lembaga. Karena begini, jangan sampai menimbulkan ketersinggungan publik yang luar biasa, Abang. Sampai Abang tadi kan mengatakan semua di sini apologetnya semua berpikiran kerdil, bukan kritis apa ya, tapi kritis kerdil begitu. Kan ucapan Abang tadi kan seperti itu. Begini ya, kalau saya melihat Abang ini kan Abang kan kalau dilihat ada gelarnya itu SH itu. Begini, jangan sampai SH ini akan menghukum diri Anda sendiri begitu. Tolong jelaskan saat ini juga lembaga mana, gereja mana yang membiayai penghujat itu. Kalau SH itu ngomongnya hati-hati loh. Iya, iya, ini kan kita minta dijelaskan, tapi saya kita bisa bicara. Hilang suaranya Pak Amsal, hilang suaranya dibetulin. Ya katanya minta dijelaskan, tetapi saya bicara nggak dikasih space. Udah bicaralah. Oke ya, gini teman-teman, sejak awal saya tidak ada mengatakan bahwa penghujat itu dibiayai oleh gereja oleh tadi di awal, Abang. tidak ada. Yang saya Saya ada di katakan, bawah tadi. yang saya Saya ada di bawah. katakan, Saya Edis monitor TV, Abang punya ucapan. tidak tadi. semua Bentar, yang saya sisi katakan. timur biar dia Dengar dulu. selesaikan dulu. Yang saya katakan, Edis TV itu difasilitasi dan dibiayai oleh gereja tertentu untuk Amerika. Tetapi kalau untuk penghujat yang lain, saya tidak ada katakan itu Gereja mana? disponsori, nggak ada loh. Ada. Gereja mana? Kan sudah saya katakan, itu gereja yang terafiliasi dengan gereja GBI. Jadi yang kukatakan tadi Karismatik membocorkan, itu. dengar dulu Amsal. Yang kukatakan membocorkan, kau Kristen. Sekalipun kau dengar itu membocor, padahal nggak ada itu. Nggak ada gereja yang membiayai seperti itu. Ini kita kumpul lah ini jemaat ini untuk membiayai Edis menghujat ya, nggak ada. Faktanya Pastikan. ada. Saya ini bicara nggak Naikkan asal mungkin ini. ada teman-teman yang dari karismatik itu. Coba Ibu Karyana, mungkin ada teman dari karismatik itu coba naik gitu ya. Hmm. Baik. Baik, aku jawab Friends. Oke, aku jawab. Nih ya. Kalau Edis benar-benar menghujat, kenapa ke Anda nggak lakukan? Dia berapa kali menunggu? Mana bukti aku menghujat? Nggak ada yang berani kalian menunjukkannya. Ya. Dan itu kupastikan tidak ada gereja yang biaya itu. Nggak ada. Kalau ada gereja yang biaya itu dosa besar. Dan Edis tidak menghujat. Mana bukti? Itu loh. Ya gini lah, oke satu, Edis menghujat satu ini A, ini B, ini C, gitu loh. A 1, 2, 3 ini, Edis menghujat ini, baru aku akuin. Nah, yang aku maksud tadi membocorkan. Iya. Amsal kamu memang. Iya, Ini loh. iya. Definisi meskipun Anda tidak menghujat agama orang lain, Enggak to the point kalian. Dengar dulu. Ini kesalahannya. Ini menghujat yang ini tidak, yang ini menghujat gitulah. Kan gak semuanya kan. Mungkin keceplos dia ngomong, katakan keceplosannya dia ngomong begini. Itu loh.
Jadi jelas ya, saya tidak ada katakan bahwa orang-orang yang menghujat ini difasilitasi Ya, kau udah bilang tadi gereja. oleh Ada gereja, golongan tidak. gereja. Gereja Yang mana nggak saya kau sebut? bisa pertanggungjawabkan bahwa pelarian Edis ke Amerika itu difasilitasi oleh gereja tertentu. Itu yang saya bisa pertanggungjawabkan. Gak usah nangis kau. Sejak awal saya tidak ada katakan penghujat ini dibiayai gereja. Yang ada adalah Edis kabur ke Amerika itu dibiayai oleh gereja karismatik ya. Dan sistemnya bagi hasil. Sisi Timur, nih orang SH mengatakan Iya. gereja membiayai Edis. Ini harus maksud saya dipertanggungjawabkannya. gini, lebih clearnya Om sebutkan saja dari gereja karismatik itu gereja apa gitu. Gereja Betel. Kalau Abang Amsal, gereja Betel ya. Berani nggak? Oke. Oke, begini. Mungkin ada di bawah teman-teman Betel mohon tapping ya. Teman-teman dari Betel mohon tapping supaya bisa mengklirkan ini apa benar atau tidak yang disampaikan oleh Bang Amsal ini. Ini. Kalau soal edis saya tidak tertarik bahas soal edisnya ya. Karena ini kan menyangkut tadi soal penghujat ya, membiayai penghujat gitu. Lebih tepatnya lagi yang saya katakan adalah oknum gereja Betel. Terima kasih. Ya, iya memang oknum gereja Betel, tapi mungkin ya teman-teman gereja Betel mungkin bisa naik ya. Ya. Ini penting juga untuk mengclear begitu ya. Sekarang logika aja teman-teman. Edis tuh ya dari awal kita lihat kan rekaman-rekaman lamanya ya. Sebetulnya Edis tuh nggak akan paham lah orang kayak Edis mau lari ke Amerika kalau nggak ada yang nuntun. Kan gitu ya. Ada yang nuntun, ada yang tanda kutip menyelamatkan dia. Tapi ada klausal-klausal perjanjian yang harus dipatuhi oleh Edis. Sampai sekarang Edis tuh bagi hasil loh. Setiap kip-kip yang ada didapat itu ada bagi hasil. Ngarang. Udah rekam aja, kasih ke Betel itu. Saya ini Tanggung jawab orang ya. hukum. Amsal, Oh, tanggung jawab ya. Siap saya. Siap. Ada datamu, bukti. Ada. Mana? Saya nggak perlu beberkan di sini. Saya siap beberkan di pengadilan kalau memang mereka mau bikin laporan. Wah, Kan memang benar gitu namanya prosedurnya kan. SH yang sesak napas berkata-kata di pengadilan segala. Jangan. Ya terserah kamu lah. Udah pertanggungjawabkan SH-mu itu. Logika saja. Edis mana ngerti ke Amerika kalau tidak ada yang memfasilitasi. Ya begitu aja. Nah, Enak aja. Begini Bang Aston, begini Bang Bahasa Amsal, Inggris maksudnya aja ini nggak semua bisa. kita ini Bisa ke pakai logika Amerika. Bang Amsal. Begini Bang Amsal, semua ini kan pakai logika, semua pakai logika, tapi logika tanpa pembuktian itu berarti itu hanya narasi omong kosong saja. pembuktiannya tidak di sini. Saat Oh, mereka melaporkan bukan, saya kan siap Pak menyebutkan buktikan di ini juga pengadilan. publik. Sekarang keterbukaan informasi Pak. Nah, Saya siap. supaya kita tahu juga. Oke. Nah, apa benar ini gereja karismatik ini melakukan ini? Supaya itu tahu. Ya, saya Itu. kasih tahu ya. Kekristenan ini rusak akibat gereja karismatik loh. Saya miris. Enggak. Saya Kristen, tetapi saya katakan kekristenan ini rusak oleh orang-orang karismatik. Dengarkan, hanya orang gereja karismatik yang perempuannya ke gereja pakai tank top, pakai celana ketat. Gereja-gereja yang lain nggak ada. Hanya orang gereja karismatik. Ini memalukan loh. Hanya orang gereja karismatik ya. Di objek-objek wisata, bahkan ke rumah-rumah ya, menyampaikan, menginjili ya. Orang-orang dari gereja-gereja kami nggak ada loh kayak gitu. Aneh kan? Itu cuman gereja karismatik yang jingkrak-jingkrak, joget-joget ya, joget-joget, jingkrak-jingkrak. Saya jujur ya, saya sebagai orang Kristen, saya merasa dipermalukan, malu. Orang-orang mengira setiap orang Kristen seperti itu. Enggak, hanya orang-orang Kristen karismatik ya. Orang gereja karismatik ini saya katakan ya, dengarkan teman-teman ya, didominasi oleh jemaat-jemaat buangan, serius. Mau dengar? Beri saya waktu. Iya, petinggi-petingginya, tetapi jemaat-jemaatnya banyak orang-orang yang didominasi oleh orang-orang Kristen SDM rendah. Iya.
Iya, betul, karena ada muatan politis untuk meraup massa. Kan begitu dia kan dari partai PSI kan. Coba dari partai mana tuh? Pokoknya orang orang partai juga kan. Kan begini, jadi begini teman-teman ya. Saya minta tunjukkan siapa orang karismatik yang bukan politisi, yang bukan politisi. Buk Politisi artinya kan kalau dia masuk ke situ kan ingin cari suara kan begitu. Saya mau tahu siapakah orang-orang karismatik yang jadi atlet sukses, jadi kepala dinas, jadi pejabat, Orang-orang karismatik, orang-orang atlet sukses. orang-orang berprestasi, pengacara terkenal, atlet terkenal, nggak ada. Orang karismatik itu didominasi oleh Hamzal, orang-orang tidak berprestasi. aku sudah melihat viti-vitimu. Aku sudah melihat apamu. Bentar Kak Kamu Kirana, pembohong Kak Kirana. besar. Kak Kirana, bentar saya mau bicara. Hmm. Karyana, Kak Ariana, Kak, sebentar Kak. Tadi saya di bawah. Tadi sebenarnya saya nggak mau naik. Cuman saya dengar tadi yang Abang bilang. Abang harus bertanggung jawab ya dengan Abang bilang. Iya. Saya tahu. Dengar Bang, tadi Abang sebut nama gerejanya. Kebetulan Iya. saya kenal pendetanya. Nanti saya DM Edi, saya juga bilang Abang harus Ibu Siska bertanggung dari jawab Betel. dengan Ibu Siska, Abang ya. Ibu Siska dari Betel ya. Saya dulu di Jakarta satu gereja sama pendeta yang dia sebut itu gereja yang dia sebut. Nanti saya tolong. Iya, maksudnya gereja Betel ya. Oke. Ingat, yang saya katakan oknum gereja ya, bukan gerejanya, paham ya? Oknum. Abang, tadi Abang bilang kan, tadi Abang sebut gerejanya. Tadi Abang sebut Saya dibiayain edisi. katakan, lebih tepatnya adalah oknum. Pede ya, tampak wajah dan langsung to the point bahwa Gilbert Lumondong ikut teman-teman mendukung hujatan-hujatan ini. Jadi selain pendeta Timotius, Gilbert Lumondong ini juga mendukung, dan sebenarnya seharusnya pihak Densus 88 teman-teman ya, ini boleh memanggil kedua orang ini untuk dimintai keterangan apa benar kalian mendukung kegiatan teroris ini. Karena apa yang dilakukan oleh Sofiatul sama Edis itu sudah masuk kategori terorisme. Dan saya baru dapat info A1 teman-teman ya, bukan baru juga sih, dari minggu lalu ya, saya dapat info yang cukup mengejutkan tentang pengusaha-pengusaha besar di belakang layar ya, bisa dibilang kayak semi mafia lah ya. Mereka bukan pengusaha yang masuk Forbes ya, bukan yang pengusaha yang usahanya itu bisa kita dapati produk yang enggak. Mereka ini di belakang layar ya, di belakang layar ya semi-semi mafia lah. Dan mereka inilah yang mendukung kegiatan-kegiatan para misionaris juga. Jadi harus hati-hati ya, kita sedang menghadapi kekuatan yang sangat besar. Bahkan informan kita teman-teman itu juga, informan kita itu saking takutnya sekarang teman-teman ya, jadi agak takut juga gitu, karena yang kita lawan ini besar sekali teman-teman ya. Suka tidak suka ya, mereka wajib mendukung ajaran mereka. Jadi polikadus pun banyak yang nggak tahu kalau di belakang mereka tuh ada kekuatan besar ya. Mungkin ada sebagian dari mereka nggak sadar gitu kan, karena yang mereka lakukan cuman live cari duit. Kayak RK tuh kan nggak peduli dia, yang penting dia tiap hari live hanya untuk supaya dapat saweran, dapat donatur gitu kan. Nah, dia nggak tahu di belakang mereka tuh semua mereka di backup oleh kekuatan besar. Karena sekali lagi, minoritas itu biasanya pasti akan lebih kompak rasa untuk membela sesamanya ya. Itu hukum alam teman-teman. Kayak contoh kalian di perantauan ya, misalnya sesama perantauan dari Palembang pasti kalian kompak, sesama perantauan dari Ambon pasti kompak gitu kan. Nah, begitu juga dengan Indonesia, orang Indonesia yang ada di luar negeri pasti kompak gitu. Nah, mereka karena minoritas mereka kompak, dan banyak petinggi-petinggi negara kita, mafia-mafia negara kita yang agamanya sekali lagi Kristen ya. Nah, itu juga mereka terusik dengan apologet-apologet Islam yang terus membongkar ajaran-ajaran mereka ini. Ya, mereka terusik karena melihat banyaknya orang-orang yang akhirnya mualaf. Nah, jadi mau nggak mau mereka turun tangan. Ya, mereka anggap kayak ya inilah bakti sosial mereka kepada ajaran agamanya gitu. Dan sekali mengeluarkan dana, gila teman-teman masalahnya gitu kan. Kita babak belur gitu. Jadi jangan terkejut kayak RK itu sekali bangun studio 80 juta gampang, mobil gampang, semua gampang gitu kan.
Nah, kalau kayak kita mau beli mic aja setengah mati gitu ya, mau beli apa-apa setengah mati. Kenapa? Karena yang kita lawan terlalu besar memang, apalagi kita di ranah yang seperti ini teman-teman ya. Ini semi-semi tepi jurang nih kalau saya ya. Kalau debat masih mending, karena kalau debat itu kan dua arah, dan kalau debat biasanya mereka nggak sakit hati karena yang kalian bantai itu agamanya, bukan organisasinya. Nah, kalau ini kan kita bongkar organisasi ya. Kalau cuma debat kan dianggap kayak kita bahas narkoba itu bahaya ya, narkoba itu begini ya. Kamu cuma menjelaskan bahayanya narkoba, bandar nggak akan peduli gitu ya, bandar nggak akan nyerang kamu karena kamu cuma bahas tentang gawatnya narkoba, narkobanya harus dicegah gitu kan. Nah, tapi kalau yang bongkar modus mafia beroperasi, bandar ini beroperasi dengan cara seperti ini ya, ciri-ciri kurir narkoba, bagaimana kurir-kurir ini membagikan, nah, kita bongkar itu pasti kamu didatangi. Dan ini yang sedang terjadi sama saya teman-teman. Itulah kenapa saya pikir, nah, nampaknya kita balik ke dunia debat aja lah ya. Kita akan mulai buka room debat tipis-tipis kembali ya, karena dunia pemberitaan ini terlalu berbahaya dan kita tidak punya backupan. Apalagi sekali lagi bukannya kita takut ya, tapi kita juga harus menjaga diri. Apalagi sekarang kita punya keluarga ya, kalau terjadi apa-apa sama saya, kasihan keluarga saya, bahaya kan gitu. Nah, jadi mungkin kedepannya kita akan lebih ke arah lucu-lucuan saja ya, kita tiru teman-teman yang lebih fokus ke arah lucu-lucuan daripada terlalu masuk ke dalam. Karena kalau terlalu masuk ke dalam nanti kita susah untuk keluar ya, terlalu maju kalau orang Medan bilang ya, terlalu maju kau deh gitu, nah, mati kamu duluan. Nah, ini yang kita agak wanti-wanti. Oke, masalah Gilbert Lumondong ini ya, kalau dia memang tidak ada mendukung ya, harusnya dia klarifikasi dan tinggal sampaikan saja. Soalnya nama kamu kesandung, namamu ketarik. Apalagi kalau kita cocokkan dengan bagaimana dia dengan Saifuddin dulu. Ya, dekat sekali mereka. Saifuddin tuh murid si Saifuddin tuh muridnya ini Gilbert Lumondong. Itu fakta yang nggak bisa dibantahkan. Oke? Bahwa Saifuddin itu didukung oleh Gilbert itu nggak bisa dibantahkan. Begitu juga dengan KC yang sering diundang. Ya, masih ada jejak digitalnya, dia sering diundang di gereja-gereja GBI, gereja-gerejanya Gilbert juga kan, oke? Itu nggak bisa dibantahkan. Jadi memang ada benang merah di antara mereka. Udahlah, ya kita nggak akan bahas terlalu jauh. Mending kita jualan madu dan kopi saja lah, ya. Daripada nanti ada apa-apa dengan kita. Jadi mending kita fokus jualan saja. Bagi teman-teman yang mau beli, silakan link pembelian sudah saya taruh di deskripsi. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.